Kita awal informasi pagi ini pemirsa, sebuah kafe di Tarakan Tengah, Kalimantan Utara menjadi tempat favorit bagi warga sekitar. Selama Ramadan, kafe tersebut tak pernah sepi pengunjung lantaran makanannya yang enak dan pemandangan yang menakjubkan karena berada di pinggir laut. Sebuah kafe di kawasan Jembatan Besi Selumit Pantai Tarakan Tengah, Kalimantan Utara tengah viral dan menjadi buah bibir sekaligus tempat favorit bagi warga sekitar. Bagaimana tidak, saat menunggu berbuka puasa tiba, warga bisa menikmati matahari tenggelam dari restoran ini. Bagusnya pemandangan membuat tempat makan ini selalu ramai pengunjung. Bahkan tak jarang banyak pengunjung yang terpaksa pulang lantaran penuh. Pemilik kafe Bariana mengatakan sengaja membuat kafe ini berbeda dengan yang lain, yakni berada di pinggir laut. Makanan yang ditawarkan adalah olahan makanan laut dan rumahan. Saya pikir kan ada sendiri gitu kan, jadi kita cari suasana baru lah gitu kan, karena di luar tuh kan gimana anunya itu aja kan, kalau pinggir laut tuh kan kurang kan view-nya kan, apalagi ada sunsetnya juga gitu kan. Selain pemandangan yang indah sambil menunggu berbuka puasa, harga makanan dan minuman yang relatif terjangkau menjadi alasan pengunjung datang ke kafe di atas laut ini. Terutama kalau seandainya ini tidak berawan kan, sunsetnya tuh kan ada sembari ngisi luang buat nunggu waktu buka puasa. Pemilik juga menjelaskan kafe bisa menampung hingga 200 orang pengunjung. Selama Ramadan, kafe buka mulai pukul 16 hingga pukul 22. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Condang, iNews melaporkan. Sebagai bagian dari CSR MNC Group, melepas ratusan tim liputan iNews Media Group untuk membantu memaksimalkan pelaporan informasi seputar mudik kepada masyarakat. Hadir dalam pelepasan tim liputan mudik 2024, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Liputan mudik ini bagian dari CSR MNC Group ya, jadi Corporate Social Responsibility yang melibatkan semua media, iNews Media Group, iNews TV sendiri, RCTI, MNC TV, GTV, sama channelnya ada Sino News TV, jadi semua terlibat. Kami kerahkan 120 orang kru jurnalis yang untuk meliput supaya masyarakat itu bisa tahu apa yang terjadi di lapangan ya, di jalan secara visual maupun secara pemberitaan. Sinergitas antar pemerintah dan jajaran Polri juga dikerahkan untuk memberikan kelancaran mudik di berbagai moda yang digunakan. Kita ingin membuat mudik kali ini baik seperti arahan Presiden, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kita punya tagline yang merupakan doa ya, mudik ceria penuh makna. Sejak awal kita selalu berkoordinasi ya, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, terutama dengan Kementerian Perhubungan. Kita sudah memetakan titik-titik rawan ya, titik rawan kemacetan, kecelakaan, sehingga kita sudah siapkan skema-skema pengelolaan arus lalu lintas sesuai dengan pemetaan kita. Diproyeksikan akan ada 193 juta kendaraan yang melakukan mudik hingga diperlukan skema pengelolaan arus mudik dan arus balik 2024 untuk menjamin keselamatan pemudik. Informasi yang diberikan tim liputan iNews Media Group diharapkan turut membantu suksesnya pengelolaan arus lalu lintas mudik 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Menjelang Lebaran, pusat perbelanjaan Little Bangkok di Tanah Abang menggeliat. Diserbu pembeli yang mayoritas perempuan, Little Bangkok yang terletak di lantai 1 pusat grosir Metro Tanah Abang padat sejak Jumat pagi. Warga yang berburu pakaian tren-tren terkini dimanjakan banyaknya pilihan di Little Bangkok. Aku jual gamis karena udah mau deket hari lebaran, jadi aku jual gamis raya. Gamis raya itu kayak begini. Modelnya biasa aja, cuman ada pita, cuman polosan, ada yang motif semuanya. Ini yang aku pakai juga terbaru hari ini. Yang aku pakai ini bahannya tile dicampur dengan bahan katun. Berburu baju-baju lebaran makin praktis setelah banyak pedagang yang menyiapkan metode pembayaran non-tunai sehingga memudahkan pembeli di tengah kepadatan.
namanya dunia di sini dunia wanita semua ya. Jadi terutama yang diburu itu gamis dan kaos-kaos. Apalagi gamis kan untuk sholat id, yang mungkin mau kena, ya pokoknya banyak deh buat beli sanak saudara juga di kampung. QR sih kita lebih aman daripada untuk menjaga untuk menjaga keamanan juga. Jangan bawa tunai banyak-banyak, kita pakai QRIS aja. Berbagai metode pembayaran non-tunai banyak menjadi favorit pedagang dan pembeli. Pedagang bisa dengan mudah mengajukan kris maupun mesin gesek kartu. Salah satu bank yang bisa membuat metode pembayaran non-tunai adalah bank milik pemerintah, BRI. Pedagang bisa datang ke kantor cabang terdekat untuk mengajukan pembuatan kris maupun mesin EDC. Memang syaratnya kan mudah banget gitu kan, mudah banget cuma dengan KTP, keterangan usaha, finish gitu kan, dan itu kan sangat membantu untuk kaitannya dengan kemudahan pembayaran yang ada di customer yang jadi pelanggan mereka gitu loh. Kan yang namanya tools payment itu kan ya sesuai yang mereka butuhkan gitu kan. Kalau memang perlunya kris, perlunya orang-orang yang simple ya, transaksi kecil ya pakai kris ya, tapi kan ada leveling yang nanti bisa lebih dari itu, kita pakai edisi ya. Di edisi itu bisa edisi dengan kartu dengan banding dengan edisi yang ada krisnya kan itu. Minggu depan diprediksi pusat-pusat perbelanjaan akan semakin ramai, apalagi setelah tunjangan hari raya turun. Menurut pemerintah, THR PNS akan dicairkan 10 hari sebelum Lebaran. Sementara untuk swasta 7 hari sebelum Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Lebaran, warga sudah mulai memesan kue kering untuk disajikan. Bisnis pembuatan kue kering di Simalungun, Sumatera Utara mulai mengalami peningkatan meski di tengah mahalnya harga bahan kue. Bisnis pembuatan kue kering untuk Lebaran mulai mengalami peningkatan 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di salah satu rumah warga Simalungun, Sumatera Utara ini, geliat bisnis pembuatan kue kering mulai meningkat meski di tengah mahalnya harga bahan pokok pembuatan kue. Banyak warga yang sudah memesan kue kering jauh sebelum Lebaran. Meski harga bahan pokok mahal, namun pembuat kue tidak bisa menaikkan harga karena takut kehilangan pelanggan. Harga bahan pokok kan mahal semua, gula naik, blueberry naik, tepung lagi naik. Jadi kami mau jual pun nggak bisa naik, nanti orang nggak mau. Ya kami ya kena ada kue paket yang murah gitu ya, kami membuat kue paket juga lah jadinya. Kue kering jenis nastar, bola-bola coklat, hingga putri salju menjadi kue kering yang paling banyak diminati untuk Lebaran. Dalam sebulan, pembuat kue bisa melayani pesanan kue kering hingga ratusan kilogram. Pemirsa, Anda yang menghabiskan libur di Jakarta dan sekitarnya akan disuguhkan dengan sejumlah kegiatan. Di antaranya adalah Festival Ramadan 2024 yang menyuguhkan berbagai kegiatan. PT Pegadaian mengadakan Festival Ramadan Pegadaian yang bertajuk Pasar Rakyat dan dilaksanakan secara masif di 73 titik di seluruh Indonesia. Berbagai kegiatan seperti bazar UMKM, bazar lelang emas, tablik akbar, penyerahan santunan anak yatim menjadi rangkaian dalam Festival Ramadan Pegadaian 2024. Acara ini juga sekaligus untuk mengumumkan pemenang nasabah Pegadaian Poin yang berkesempatan mendapatkan hadiah utama logam mulia 500 gram. Acara Festival Ramadan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dalam rangka memasuki bulan puasa Ramadan. Namun ini kami lakukan sebagai puncak adanya pengumuman Pegadaian Poin ya. Hadiahnya kemarin kita serahkan emas 500 gram sama satu hadiah mobil wuling. Bagi Anda yang tidak mudik dan ingin menghabiskan waktu di Jakarta dan sekitarnya, Festival Ramadan Pegadaian bisa menjadi opsi menarik untuk Anda dan keluarga menghabiskan masa libur. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Surya Lisantoso, iNews melaporkan.
Masjid Al-Hikmah di Kertalangu, Denpasar, Bali menjadi salah satu ikon kota Denpasar dengan kekhasan masjid bergaya seni ukir Bali. Menonjolkan seni ukir khas Bali bukan tanpa alasan, karena sang pendiri masjid berharap akan terjalin kerukunan dan toleransi antara umat Muslim dan Hindu Bali. Masjid di Jalan Soka, Kesiman, Kertalangu, Denpasar Timur ini terlihat beda dengan masjid pada umumnya. Tanpa meninggalkan fungsi utama sebagai tempat ibadah umat Muslim, masjid yang menjadi salah satu ikon kota Denpasar ini sangat menonjolkan ciri khas budaya Bali, yakni berupa ornamen berarsitektur dan seni ukir Bali. Masjid Al-Hikmah didirikan pada tahun 1978 dengan bahan kayu. Di tahun 1995, masjid direnovasi oleh seorang dermawan dengan tambahan ukir-ukiran khas Bali di sejumlah bagian masjid. Keinginan untuk menonjolkan ciri khas budaya Bali bukan tanpa alasan. Selain untuk mempertahankan kearifan budaya lokal, juga untuk menjalin kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Tahun 1978, masjid didirikan oleh Bapak Haji Abdurrahman, kemudian direnovasi tahun 1995 oleh Bapak Sunarso, itu arsitek dari Trenggalek ya, dari Trenggalek. Kemudian dengan kekuatan dia berpikir tentang kebersamaan, maka terbentuklah masjid yang desainnya seperti ini. Masjid Al-Hikmah mampu menampung hingga 1.000 jemaah. Selain sebagai tempat menunaikan ibadah, dalam waktu tertentu masjid ini juga dimanfaatkan sebagai taman kanak-kanak dan tempat anak-anak belajar Al-Quran. Dari Denpasar, Indra Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang meninggal dunia dalam kebakaran rumah berlantai 2 di Jalan Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta pada dini hari tadi. Kobaran api dengan cepat membakar rumah berlantai 2 ini. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Selatan yang berada di lokasi melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Menurut petugas keamanan rumah, belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Diduga api pertama kali muncul akibat korsleting listrik pada ruang tamu di lantai 1 rumah. 1 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini, yakni pemilik rumah yang diketahui tengah mengidap stroke dan berada di lantai 2 saat kebakaran terjadi. Rumah Huni ini memang rumah tua yang barangnya luar biasa banyak, Pak. Berarti dari lantai 1 apinya? Iya, lantai 1, lantai dasar. Ruangannya dari ruangan apa, Pak? Ruang tamu, dekat kulkas. Sampai kulkas. Jadi ada kulkas, kayaknya ada ngecas kayaknya ya. Ada tempatnya gitu. Jadi di sebelah pintu masuk utama. Polisi menangkap sopir taksi online yang diduga memeras dan mengancam penumpangnya di kawasan Jakarta Barat. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita mobil pelaku sebagai barang bukti. Seorang sopir taksi online berinisial M yang diduga memeras dan menyekap penumpangnya menangis di pelukan ibunya saat ditangkap aparat kepolisian Jakarta Barat. Setelah dibawa oleh petugas, orang tua pelaku pun tak henti menangis di depan Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penangkapan ini, polisi bekerja sama dengan pihak aplikator. Pelaku akhirnya ditangkap di kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Dugaan pemerasan dan penyekapan korban ini diceritakan korban Cindy Pangestu di akun media sosialnya. Peristiwa bermula saat korban akan pulang dari salah satu mal di kawasan Grogol ke wilayah Puri Mansion Kembangan dengan memesan taksi online. Dalam perjalanan, sopir taksi online menodongkan ponselnya dan meminta korban mentransfer uang 100 juta rupiah. Korban yang menolak sempat melompat dari mobil dan berteriak meminta tolong. Namun pelaku meminta korban untuk kembali ke dalam mobil. Pelaku pun sempat mengancam korban jika tak mentransfer uang. Korban pun akhirnya melompat dari mobil dan terluka. Yang telah disampaikan di media sosial sesuai dengan hasil keterangan sementara, memang benar yang bersangkutan melakukan pemerasan terhadap korban pada saat perjalanan dari arah
penjemputan awal di Mall Soho yang ada di Central Park, ya, yang rencana akan kembali ke kediamannya di daerah Puri Mansion. Dalam penangkapan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit mobil taksi online yang dikemudikan pelaku. Sementara pelaku kini ditahan Polres Metro Jakarta Barat untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya akan meriksa pemilik kendaraan dan orang tua pengemudi truk terkait kasus kecelakaan gerbang tol Halim Utama, Jakarta Timur. Polda Metro Jaya masih menyidik kasus kecelakaan beruntun yang dikendarai berinisial MI dan melibatkan 1 unit truk serta 9 kendaraan roda 4. Dalam waktu dekat, penyidik akan memeriksa pemilik kendaraan dan orang tua pengemudi untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Dan kepada majikan atau bosnya anak sebagai sopir ini juga sudah dikomunikasikan dan akan dilakukan pemeriksaan. Itu ada di Lampung posisinya. Orang tuanya supir anak ini juga sudah dikomunikasikan, akan datang dalam waktu dekat. Jadi saat ini posisi supir truk kuning ini, seorang anak laki-laki ini masih bersama penyelidik dari Direktorat Lalu Lintas. Pengendara truk berinisial MI dan belum memiliki surat izin mengemudi. Untuk itu, penyidik berkoordinasi dengan pihak Balai Permasyarakatan Jakarta Timur untuk melakukan pendampingan terhadap pengemudi truk. Sebelumnya, truk yang dikemudikan oleh MI menabrak 2 kendaraan yang berlokasi tak jauh dari gerbang tol Halim Utama dan langsung melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak 6 kendaraan lainnya di depan pintu tol Halim Utama, Jakarta Timur. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Di tengah mahalnya harga beras, ratusan warga rela berdesakan demi antri beras, seperti di Purbalingga, Jawa Tengah dan Wajo, Sulawesi Selatan. Ratusan warga di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah berdesakan demi mendapatkan beras murah di operasi pasar murah yang digelar di halaman kantor Desa Pengalusan, Kabupaten Purbalingga. Petugas keamanan sempat kewalahan menertibkan warga. Operasi beras murah ini digelar sebagai bagian dari program membantu mengurangi beban masyarakat di tengah mahalnya harga beras saat ini. Dalam operasi pasar murah ini, beras dijual seharga Rp52.200 per 5 kg, jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran. Sementara itu, sebanyak 700 warga rela berdesak-desakan untuk mendapatkan beras 5 kg yang dibagikan oleh salah satu travel haji di Jalan Andi Pagaru Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Banyak warga yang berdesakan membuat sejumlah warga sesak nafas dan nyaris pingsan. Warga rela berdesakan demi mendapatkan beras secara gratis, apalagi di tengah mahalnya harga beras saat ini. Antrian dari PT Darmawang, sebuah beras 5 kilo. Beras gratis? Iya. Sekarang beras di Wajo gimana? Ya cukup lumayan mahal. Mahal ya? Sangat membantu nggak ini pemberian? Alhamdulillah. Membantu ya? Iya. Jadi banyak warga yang datang? Banyak warga, 700 lebih. Kenapa tadi berdesak-desakan orang? Karena orang kan lagi butuh jadi berdesak-desakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengenakan pajak penghasilan atau PPh 21 bagi THR karyawan. Tidak hanya THR, komponen penerimaan lain seperti bonus jasa produksi, penghasilan lain yang sifatnya tidak tetap juga akan dikenai pajak. Informasi pemerintah mengenakan pajak penghasilan atau PPh 21 bagi THR karyawan ramai dibicarakan publik. Selain gaji rutin atau tetap yang pasti diterima karyawan, pajak penghasilan atau PPh 21 juga akan dikenakan bagi penghasilan karyawan yang sifatnya tidak teratur atau tetap. Pemotongan pajak THR ini mengacu pada PMK nomor 168 tahun 2023
di mana tunjangan hari raya dikenakan PPh 21 atau potongan pajak penghasilan. Menurut Direktur Penyeluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti, informasi ini sebenarnya bukan hal yang baru. THR, bonus, atau penghasilan apapun itu dikenakan pajaknya bukan baru-baru ini gara-gara TER ya. Sejak tahun berapa, Bu? Itu ya dari zaman dulu deh, dari memang Undang-Undang Pajak Penghasilan itu diperkenalkan. Karena secara prinsip setiap tambahan kemampuan ekonomis itu pasti akan dikenakan pajak penghasilan. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti, THR bukanlah bagian dari bonus, sehingga seharusnya tidak dikenakan pajak. That's not a bonus gitu kan. Nah, kalau best practice-nya di negara lain itu seperti tunjangan atau allowance untuk musim panas ya, liburan gitu. Iya. Oke. Jadi kalau orang pada saat musim panas itu di Eropa itu diberikan uang gitu ya supaya mereka bisa liburan gitu. Nah, ada juga uang cuti juga kayak gitu. Jadi kalau THR dipajaki is too much. Jumlah PPh 21 yang dipotong pada saat bulan diterimanya THR akan otomatis lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya karena jumlah penghasilan yang diterima lebih besar. Lain halnya dengan potongan THR terhadap pihak swasta, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa THR dan gaji ke-13 bagi PNS tidak terkena potongan pajak penghasilan karena dibayar oleh negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, Anda berani dengan petualangan bernuansa horor? Di Surabaya ada festival yang menantang nyali Anda menjelajahi zona horor dengan teknologi canggih. Sensasi baru di Pandora Nightmare Festival 2024 telah dibuka untuk para penggemar petualangan bernuansa horor yang berlangsung dari tanggal 29 Maret hingga 12 Mei 2024. Pandora Nightmare Festival merupakan wahana hiburan yang menggabungkan suasana seram dan teknologi. Dalam wahana ini pengunjung akan diajak untuk menjelajahi berbagai zona horor yang penuh dengan kejutan dan kengerian. Berbagai efek visual dan audio yang dicanggih akan semakin menambah keseruan dan ketegangan dalam petualangan ini. Wahana survival bertema horor ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemarnya, terutama milenial dan Gen Z yang antusias bergabung untuk melihat keseruan dan keseraman meski juga terkadang menggemaskan. Kami mendapatkan respon di sosial media dan WhatsApp service kami, banyak sekali orang Surabaya, masyarakat Surabaya yang request, dan tentunya banyak juga dari luar kota dan kota lain, tapi Surabaya luar biasa banyak request. Seru banget sih, soalnya kayak mengacu adrenalin banget di dalam tuh, terus kayak hatinya real banget, cuman memang mereka nggak jadi fisik, biar lebih aman dan seru banget. Pandora Nightmare Festival juga menghadirkan berbagai atraksi menarik lainnya seperti escape room, rumah kaca, dan pertunjukan seni horor. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai kuliner lezat di food court. Untuk menikmati berbagai wahana ini, Anda cukup mengeluarkan kocek tiket terusan sebesar Rp100.000 untuk hari biasa dan Rp150.000 untuk akhir pekan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, dagu V-shape bisa meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Filler dagu kini menjadi opsi bagi yang ingin memiliki bentuk wajah proporsional. Berbagai macam cara agar terlihat menarik, salah satunya adalah dengan bentuk dagu. Jika terlihat V, maka akan lebih cantik dan mempesona. Treatment derma filler dagu ini merupakan treatment berguna untuk mengisi daerah-daerah yang rentan kendur, mengisi bagian yang kosong pada wajah untuk mengembalikan volume dan kekencangan natural wajah. Filler ini dapat bertahan 1 tahun hingga 1,5 tahun dan dianjurkan untuk menjaga pola hidup sehat. Treatment derma filler dagu ini sangat aman dan bisa dilakukan mulai umur dewasa. Agar mendapatkan wajah V-shape proporsional tanpa operasi, sangat terjangkau dan tergantung kebutuhan.
sekarang memang banyak banget orang-orang yang pengen nih wajahnya bentuknya lebih V-shape seperti artis-artis K-pop. Di Derma Express kita ada treatment untuk membuat wajah lebih V-shape, yaitu dengan filler dagu. Filler dagu aman dan tidak berpengaruh ke kesehatan karena kan itu hanya lokal di area dagu, hanya disuntik di area dagu. Jadi kalau untuk efek samping yang bisa terjadi, misalnya bengkak, lebam, dan itu hanya di area dagunya saja. Tapi kalau yang lain makanan. Pasien filler di Derma Express mengaku senang bisa treatment di Derma Express. Pede banget dong, mungkin habis ini aku bakalan foto-foto terus. Kalian kalau misalnya mau filler, mendingan cari-cari tahu dulu untuk klinik-kliniknya yang terpercaya seperti di Derma Express. Bagaimana? Jika Anda tertarik, bisa langsung datang ke Derma Express di kawasan Jalan Kalianyar nomor 12, Kapasari, Kecamatan Genteng, Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ribuan pemudik padati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Sebanyak 1.400 lebih penumpang didominasi mahasiswa siap mudik ke kampung halaman. Ribuan pemudik tujuan Indonesia Timur ini akan menaiki kapal KM Ngapulu, rute Indonesia bagian timur. Di antaranya berlabuh di Ambon, Banda Nera, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, hingga Fak-Fak, Papua. Pemudik padati pelabuhan sejak pukul 12 dini hari karena dijadwalkan berangkat pukul 3 dini hari. Mudik lebih awal seperti apa, Kak? Karena memang kapal hanya satu ini kayak yang jalan, yang lewat di Banda Nera. Oh, berarti hanya kapal salah satunya nih ya? Iya. Jadwalnya memang setiap ini yang kapal satu berapa pekan, setiap berapa pekan berlayar ini kapal yang satu. Iya, berlabuh. 2 hari. Selain itu, kenaikan harga tiket tiap tahunnya membuat mahasiswa mengeluh. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Libur panjang akhir pekan membuat Bandara Internasional Soekarno-Hatta ramai dipadati calon penumpang. Terjadi kenaikan jumlah penerbangan rute domestik dibandingkan hari biasa. Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ramai dipadati penumpang. Hal ini seiring dengan adanya hari libur perayaan wafat Yesus Kristus. Momen ini digunakan masyarakat untuk terbang ke sejumlah rute domestik, baik untuk pulang kampung maupun berlibur. Meski menurut data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, peningkatan jumlah penumpang belum bisa dikategorikan signifikan. Pergerakan penumpang akibat libur panjang akhir pekan ini mencapai 122.000 atau hanya naik 2% dibanding hari biasa. Tadinya kita mau antisipasi nih Jumat libur panjang nih harusnya tinggi ya. Cuma karena kita koordinasi dengan airlines, penjualan tiketnya masih normatif aja. Nah, malah muncul tiket tertinggi dari di tanggal 6 sebagaimana prediksi. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi tren peningkatan jumlah penumpang pesawat akan terjadi pada minggu depan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja di Bandara Soekarno-Hatta terkait persiapan arus mudik Lebaran 2024. Dalam kunjungannya, Menhub didampingi oleh petugas gabungan Angkasa Pura II Otban dan Ditjen Perhubungan. Pada kunjungannya, Menhub melakukan pengecekan armada untuk memastikan kelaikan pesawat. Pengecekan dilakukan agar para penumpang aman dan nyaman saat mudik ke kampung halaman nanti. Selain itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan dalam rapat kerja agar di musim mudik setiap maskapai bisa on-time performance atau mengontrol pesawat yang mengalami kendala keterlambatan agar tidak menimbulkan terjadinya penumpukan maupun gangguan dalam pelayanan di setiap bandara. Penumpukan. Nah, oleh karenanya kepada airline dan juga AP1 dan ENAF melakukan satu koordinasi agar penumpukan itu tidak terjadi di satu waktu tertentu. Jadi kalau memang tidak mampu untuk dilakukan di satu. Pemirsa, calon penumpang yang akan mudik ke kampung halaman di Stasiun Pasar Senen Jakarta mulai ramai. Per 29 Maret 2024, 500.000 lebih tiket telah terjual. 2 pekan jelang hari Lebaran, lalu lalang warga yang hendak pulang ke kampung halaman dengan berbagai tas bawaan
membuat suasana di stasiun Pasar Senen lebih sibuk. Sebagian warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang. Selama periode angkutan Lebaran 2024 terdapat 1.600 perjalanan kereta api. Rata-rata per hari sebanyak 77 kereta melayani perjalanan kereta jarak jauh, baik dari stasiun Gambir dan juga stasiun Senen. Untuk pelayanan masa angkutan Lebaran dari tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 21 April 2024, kurun waktu 22 hari sebanyak 1.677 kereta api atau 77 kereta api per harinya. Berangkat dari stasiun Gambir ada 40 kereta api, sedangkan untuk Pasar Senen sebanyak 37 kereta api. Dengan total ketersediaan tempat duduk sebanyak 957.138 seat atau 43.000. Dan langsung saja kita sapa rekan Rian Rahman di Stasiun Pasar Senen Jakarta untuk mengetahui situasi keramaian calon penumpang di libur panjang akhir pekan serta yang ingin mudik Lebaran. Rian, selamat pagi. Kalau saya lihat di belakang Anda sudah mulai ada keramaian. Apakah memang ini sudah menunjukkan tren orang untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing dan bagaimana sebenarnya situasi di sana, Rian? Baik, Cikal maupun pemirsa yang ada di rumah, libur panjang akhir pekan jelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Pada pagi hari ini penumpang mulai membadati stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Pada pagi hari ini keberangkatan pertama akan berangkat kereta api Fajar Utama Solo, yang mana yang berangkat pada pukul 5:45 menuju kota Solo. Kemudian diikuti oleh kereta api Bengawan menuju Purwosari pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dalam hal ini PT KAI Daob 1 mencatat pada hari ini memberangkatkan sebanyak 16.289 penumpang sehingga total warga yang berangkat menggunakan kereta api hingga saat ini sebanyak 545.438 orang. Selain itu, dari 957.138 ketersediaan tempat duduk telah terjual sebanyak 595.611 atau 27.073 rata-rata per harinya dengan okupansi kereta api sekitar 62%. PT KAI juga mencatat hingga hari ini keberangkatan setidaknya telah terjadi sebanyak 1.677 kereta api atau 77 kereta api per harinya yang terdiri dari 40 kereta dari Gambir dan 37 kereta api dari stasiun Pasar Senen. Selain itu juga situasi saat ini ataupun tren mudik Lebaran belum terlalu tampak terlihat lantaran keberangkatan ini baru mulai lantaran akhir pekan yang mana sebagian masyarakat baru mendapatkan izin libur atau cuti bekerja pada hari kemarin yang dimulai pada libur Isa Al-Masih pada kemarin. Nantinya PT KAI Daob 1 memprediksi terjadi pada 8 dan 9 April 2024 lonjakan penumpang sehingga PT KAI Daob 1 menghimbau agar para penumpang menjaga barang bawaannya menuju kota tujuan agar aman dan nyaman selama perjalanan. Sekian kembali ke studio. Baik, Rian, meskipun masih bisa dikatakan minim begitu ya, tapi kita juga mempersiapkan bahwa memang ada warga yang sudah memulai mudik. Terima kasih atas informasinya, selamat bertugas kembali, Rian. Pemirsa, jelang Lebaran, posko penukaran uang di Gelora Bung Karno, Jakarta ramai diserbu warga. Sementara di Malang, Jawa Timur, Bank Indonesia cabang Malang menyediakan 11,4 miliar rupiah untuk penukaran uang baru. Antrean penukaran uang receh terlihat mengular di posko penukaran uang di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Ribuan warga terus berdatangan demi bisa menukarkan uang receh pecahan 1.000 hingga 5.000 rupiah. Warga bahkan harus berada di dalam antrean hingga berjam-jam demi bisa menukarkan uang mereka. Sejumlah warga mengaku merasa aman menukar uang di posko penukaran uang GBK karena mendapat penjagaan ketat dari petugas.
seneng lah istilahnya buat anak-anak kan kasih 20 apa 5 ribu yang baru kan seneng. Dan ini lebih bagus Pak ya, ada penukaran-penukaran di tempat-tempat yang lebih aman kan, dijagain daripada yang di luar. Batas maksimal kuota penukar hingga besaran uang sengaja disediakan Bank Indonesia demi mempermudah masyarakat mendapatkan uang receh untuk kebutuhan Hari Raya Lebaran. 5.000 masyarakat untuk bertukar. Kita melaksanakan kegiatan penukaran ini selama 4 hari, jadi per harinya 5.000. Gitu. Untuk kuota uangnya masing-masing per satu identitas KTP per orang itu adalah 4 juta. 4 juta dengan pecahan yang beragam dari mulai 5.000 sampai dengan 1.000. Posko penukaran uang di GBK digelar Bank Indonesia selama 4 hari ke depan. Selain di GBK, Bank Indonesia juga menyebar posko penukaran uang di sejumlah titik keramaian seperti pasar tradisional, mal, hingga area jembatan penyeberangan orang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Inilah antrian panjang calon penukar uang baru. Panjang antrian mencapai 1 km. Penukaran uang baru secara terpadu yang digelar Bank Indonesia di Gedung Kartini ini, antriannya sampai Stadion Gajayana, Kota Malang. Bahkan banyak warga yang datang sejak subuh. Warga rela antri panjang sejak subuh karena tahun ini penukaran terpadu secara massal ini hanya disediakan 1 hari saja. Namun untuk lansia, ibu hamil dan menyusui disediakan antrian khusus yang lebih cepat. Jadi berapa lama? Persiapan Nanti diduluin. Oh, diduluin kan? Ya, karena ada anaknya. 2, 3, 5, 8 ya, 3 juga 8. 1, 5, 8, 1 juta 8. Perjuangan untuk tukar uang baru ini dilakukan demi tradisi bagi-bagi uang baru kepada keluarga di hari Lebaran mendatang. Bank Indonesia menyediakan kuota hingga 3.000 penukar. Dan dana yang tersedia khusus penukaran ini mencapai 11,4 miliar rupiah. Dari ini itu 3.000 penukar, masing-masing nominalnya 3,8. Jadi pecahannya kan macam-macam ya, sudah dari 1.000 sampai dengan 20. Bank Indonesia meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena penukaran di kantor-kantor perbankan terus dibuka setiap harinya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Paskah dirayakan dengan hikmat di sejumlah daerah. Di Semarang, Jawa Tengah, ibadat Jumat Agung diwarnai aksi teatrikal proses penyaliban Yesus Kristus. Sementara di Kota Maumere, Nusa Tenggara Timur, jamaat menangis haru melihat prosesi Tabolo, Jalan Salib Hidup atau Aktus Paskah. Dalam rangkaian Trihari Suci Paskah, yakni Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci, Gereja Santa Teresia Bongsari, Semarang, Jawa Tengah menggelar berbagai acara. Pada Jumat Agung hari ini, teatrikal Jalan Salib atau visualisasi penyaliban Yesus dilaksanakan dengan penuh haru. Acara ini diikuti 60 peserta sebagai wujud syukur pengorbanan Yesus Kristus yang rela disalibkan. Menyelenggarakan ibadat Jalan Salib dengan visualisasi. Melalui peristiwa ini, harapannya kita semua semakin tersentuh akan kasih Tuhan yang bersedia untuk menjalani Jalan Salib dan wafat ini untuk menebus dosa umat manusia. Hal serupa juga dilakukan ratusan masyarakat di Kota Maumere, Nusa Tenggara Timur. Prosesi Tabolo Jalan Salib Hidup atau Aktus Paskah membuat masyarakat penuh haru. Menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Dramatisasi atau Aktus Paskah ini diikuti oleh ratusan masyarakat sejak pagi hari hingga siang, termasuk ratusan pemuda dan remaja Muslim yang turut mengamankan jalannya Jalan Salib hingga usai. Hal ini sebagai bentuk kepedulian dan toleransi antar umat beragama. Khusus di Kota Maumere, pergelaran Jalan Salib Hidup ini dilakukan pada hari Jumat Agung. Tim Liputan iNews melaporkan.